Kecantikan bunga memang dapat membius siapa saja yang memandang dan menciumnya. Bunga sendiri sering digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menyatakan cinta, menjenguk orang sakit, bahkan sebagai pelengkap sebuah ritual tertentu. Beberapa jenis bunga dianggap punya aura mistis karena sering digunakan untuk ritual. Lalu bunga apa sajakah itu? Berikut informasinya. Bunga melati memang selalu dikaitkan dengan hal mistis. Bunga yang memiliki warna putih cantik ini diketahui sangat disukai oleh Ratu Pantai Selatan alias Nyi Roro Kidul. Maka dari itu, tak sedikit orang yang menghindari untuk menanam bunga ini di pekarangan rumah mereka. Sebenarnya bunga melati juga sering digunakan pada berbagai upacara adat juga keagamaan, seperti upacara pernikahan. Beberapa penelitian, bunga melati dapat digunakan sebagai aromaterapi, maka tak heran jika banyak produsen essential oil, parfum, dan kosmetik menggunakan bahan dasar bunga melati. Namun pada tahun 1990, bunga melati ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia dan disebut sebagai bunga puspa. Keputusan untuk menggunakan bunga melati sebagai bunga nasional terjadi dalam kaitannya dengan anggrek bulan dan bunga teratai. Bunga melati digunakan sebagai bunga nasional di negara-negara seperti Filipina, Syria, dan Thailand selain Indonesia. Selain daya tarik kecantikannya, bunga melati juga dapat digunakan sebagai obat antiinflamasi dan membantu meringankan pernafasan. Bunga mawar merah memang dikenal sebagai bunga paling romantis. Pasalnya, tak sedikit seseorang yang memberikan bunga mawar untuk mengungkapkan rasa sayang mereka. Kendati demikian, ternyata bunga ini termasuk salah satu bunga yang identik dengan aura mistis. Contohnya digunakan untuk pelengkap ritual tradisional maupun keagamaan. Walaupun sering dikaitkan dengan aura mistis, ternyata bunga mawar merupakan tanaman tertua di dunia. Fosil bunga mawar ditemukan sekitar 35 juta tahun yang lalu di Florisan, Colorado, Amerika Serikat. Mawar tertua di dunia tumbuh selama lebih dari 1000 tahun di dinding Katedral Hildesheim di Jerman. Keberadaan mawar tertua di dunia tersebut mulai didokumentasikan sejak 815 Masehi. Menariknya lagi, budidaya bunga mawar dimulai 500 tahun sebelum Masehi dan menghasilkan sekitar 13.000 spesies mawar. Dengan aromanya yang sangat wangi, tak heran jika bunga yang terkenal dengan durinya ini berperan besar dalam industri parfum. Minyak mawar merupakan bahan penting untuk membuat parfum. Aroma mawar yang sangat wangi ini berasal dari kelenjar parfum mikroskopis yang ada di bagian kelopaknya. Aroma mawar mewakili 4 hal, yaitu emosi positif, romantis, sensual, dan kebahagiaan. Bunga sedap malam diketahui akan mekar pada malam hari. Ketika mekar, bunga ini akan terlihat sangat indah dan mengeluarkan aroma sedap. Wangi bunga sedap malam terkadang membuat beberapa orang bergidik. Hal ini karena arti bunga ini sering dikaitkan dengan datangnya makhluk astral. Bunga sedap malam memiliki wangi yang semerbak dan bentuk serta nuansanya yang cantik. Selain itu, bunga sedap malam sering digunakan sebagai bagian dari dekorasi sudut ruangan. Para acara istimewa di beberapa negara seperti Jepang dan Hawaii, bunga ini merupakan simbol cinta. Tidak mengherankan apabila bunga sedap malam seringkali dipakai di acara pernikahan. Jika mau mengamati, bunga ini tidak mekar secara bersamaan atau serempak. Bunga akan mekar terlebih dahulu di bagian bawah, kemudian baru kuntum di atasnya secara berurutan. Karena aromanya yang khas, bunga ini juga digunakan untuk bahan dasar parfum. Bunga ini disuling untuk mendapatkan minyak asiri yang kemudian diolah menjadi parfum. Di Prancis Selatan, bunga ini sudah sejak lama ditanam dan dimanfaatkan untuk parfum. Pemirsa, itulah informasi mengenai fakta bunga yang identik dengan aura mistis. Tergolong unik, membuat burung ini jarang sekali dijumpai. Kenari Gloucester, salah satu jenis kenari yang paling menarik mulai dari bentuk fisik hingga memiliki beragam keistimewaan. Selain itu, kenari Gloucester menyimpan banyak fakta yang menarik untuk dibahas. Penasaran apa saja faktanya? Simak penjelasan lengkapnya hanya di Top Files. Burung kenari Gloucester merupakan burung peliharaan populer yang berasal dari Inggris. Mereka dikenal karena bulu-bulu kecil dan berbulu di sekitar kepala mereka, yang mirip dengan pakaian topi khas Inggris. Tak heran jika ia memiliki bentuk mata yang sipit dikarenakan tertutup oleh bulu tebal di area wajahnya. Burung kenari Gloucester terkenal karena memiliki suara yang merdu dan keindahan penampilannya. Memiliki 2 jenis, yaitu Gloucester Corona dan Gloucester Consort. Gloucester Corona memiliki bulu-bulu kecil yang berbulu di sekitar kepala mereka yang membentuk mahkota. Sementara Gloucester Consort memiliki bulu-bulu yang lebih panjang dan teratur di sekitar kepala mereka. Fakta menariknya, burung kenari Gloucester ini memiliki berbagai varian warna yang berbeda, termasuk kuning, hijau, merah, dan lainnya.
Warna bulu mereka pun dapat bervariasi tergantung pada varietas spesifik yang Anda lihat. Selanjutnya, pemirsa Top Files. Burung kenari Gloucester biasanya lebih kecil dibandingkan dengan beberapa varietas kenari lainnya. Mereka memiliki tubuh yang kompak dengan panjang sekitar 4 hingga 5 inci atau sekitar 10 sampai 13 cm. Selanjutnya, burung kenari Gloucester dikenal sebagai burung yang mudah dirawat. Mereka hanya membutuhkan kandang yang cukup besar dan berisi banyak mainan serta peralatan hiburan untuk membuat mereka merasa nyaman. Makanan burung kenari Gloucester pun terbilang mudah. Mereka menyukai makanan jenis biji-bijian dan buah-buahan segar. Burung kenari Gloucester juga dapat dilatih untuk berkicau dan menirukan suara lain, seperti manusia atau jenis burung lainnya. Tak berhenti sampai di situ, burung kenari Gloucester sering digunakan dalam kompetisi burung kenari dan telah memenangkan banyak penghargaan karena keindahan suara mereka. Sebagai informasi tambahan, adanya kenari Gloucester merupakan bentuk genetik kawin silang antara kenari jenis roller dengan kenari border, yang menghasilkan anakannya sebanyak 80% menjadi kenari Gloucester. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil apabila indukannya berasal dari negara Inggris. Burung kenari Gloucester cukup rentan terhadap angin kencang. Maka dari itu, bagi Anda yang berniat memeliharanya, sebaiknya jauhkan sangkar atau kandang burung dari sumber angin kencang. Burung jenis ini juga mampu bertahan hidup hingga belasan tahun apabila perawatannya dapat dilakukan dengan baik. Pemirsa Top Files, dalam pemeliharaan burung kenari Gloucester, penting untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan perhatian yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Hal tersebut termasuk memberikan makanan yang seimbang, menyediakan tempat berlindung, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bermain. Itulah beberapa fakta menarik mengenai burung kenari Gloucester yang memiliki jambul di kepalanya. Dan apakah Anda tertarik untuk memelihara burung tersebut? Pemirsa, Desa Kuskoy merupakan desa yang terletak di pegunungan Pontiac yang berada di kawasan Laut Hitam Turki. Desa ini sangat indah karena dikelilingi oleh lembah perbukitan dan pegunungan. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Desa Kuskoy sangat berbeda dan menakjubkan karena masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-harinya, yaitu berkomunikasi dengan cara bersiul atau dikenal sebagai bahasa burung. Terdapat sekitar 1.000 orang yang sebagian besar berada di distrik Kanaki, Provinsi Giresun yang menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi. Jika dilihat dan didengar dengan seksama, suara panggilan dan jawaban bahasa burung itu seperti sedang bermain-main. Namun itulah cara mereka berkomunikasi, bahkan saling mengerti apa yang sedang dibicarakan. Bahasa burung ini memiliki nama unik yang dikenal oleh masyarakat Turki, yaitu Kusdili. Dengan ini, warga di desa Kuskoy bisa saling berkomunikasi dari jarak jauh tanpa menggunakan kata-kata atau bahkan gadget canggih. Kusdili menghasilkan suara berbeda-beda tergantung dari jari yang digunakan. Jika menggunakan jempol akan menghasilkan nada rendah, dan jika menggunakan kelingking menghasilkan nada tinggi. Nada lebih tinggi juga bisa dihasilkan dengan cara menggunakan lidah. Selain itu, jika berkomunikasi dengan orang yang jaraknya lumayan jauh, maka menggunakan jari yang lebih besar karena bisa menjalar lebih jauh. Namun ada satu hal yang tidak boleh dikomunikasikan dengan cara ini, yaitu soal percintaan. Jika itu terjadi, maka satu desa akan tahu percakapan asmara apa yang sedang didiskusikan. Sebagian besar warga desa Kuskoy memiliki mata pencaharian sebagai petani dan juga peternak. Tanaman pertanian yang mereka garap seperti jagung, teh, buah bit, dan aneka sayuran segar. Medan pertanian yang tidak teratur membuat perjalanan sangat sulit, bahkan pada jarak relatif dekat. Karena itu, penduduk desa merasa perlu membuat sebuah alternatif untuk berbicara yang membuat komunikasi jarak jauh berjalan lebih mudah. Hal ini menyebabkan mereka terinspirasi oleh nyanyian burung. Mereka mulai bersiul untuk melambangkan suku kata Turki yang terbukti jauh lebih efektif dan tidak begitu mengkonsumsi energi dibandingkan harus berteriak atau berjalan menuju orang yang mereka perlu ajak bicara. Selain itu, untuk berkomunikasi, siulan ini juga digunakan untuk saling memberitahu tentang meminta bantuan dan membuat undangan untuk minum teh.
Mereka bahkan dapat membuat percakapan yang rumit dan panjang hanya dengan menggunakan siulan. Bahkan yang uniknya lagi, jika salah satu dari mereka ingin menyampaikan pesan dengan siulan pada tetangga yang cukup jauh, maka siulan tersebut akan diteruskan oleh tetangga yang lain hingga mencapai tujuannya. Penggunaan bahasa ini membuat komunikasi antar penduduk menjadi lebih mudah dan harmonis. Tak hanya itu, bahasa siul juga telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Turki yang tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah Turki juga menominasikan bahwa bahasa siul masuk ke dalam daftar perlindungan warisan budaya bukan benda oleh UNESCO. Desa Kuskoy memang sangat lekat dengan bahasa burung yang sering mereka gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Namun mereka juga tidak pernah melupakan bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Turki. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahasa burung hanya untuk alternatif berkomunikasi pada medan yang cukup tinggi dan jarak jauh. Namun jika pada jarak dekat, mereka tetap berkomunikasi dalam bahasa Turki dan tidak pernah melupakannya. Walaupun mempunyai keunikan yang signifikan, namun ternyata bahasa tersebut terancam punah karena berkembangnya zaman. Ancaman utama mengenai hal tersebut adalah penggunaan ponsel. Namun hal ini tidak dibiarkan begitu saja. Banyak sekali pelestarian yang dilakukan untuk menjaga bahasa ini karena termasuk sebagai warisan budaya. Seperti halnya dengan mengadakan Wislit Language Festival pada tahun 2017 yang mengikuti festival ini sangat meningkat, yaitu tembus hingga 10.000 orang dari Turki ataupun internasional. Selanjutnya ada pun pengenalan bahasa burung dalam film berjudul Sibel yang tayang pada tahun 2018. Menakjubkannya, film tersebut mendapat 18 nominasi penghargaan internasional dan 12 diantaranya adalah sebagai pemenang. Dan terakhir adanya proyek bernama Ministry of Industry and Technology Eastern Black Sea Project Development Administration. Proyek ini bertujuan untuk membuat inventarisasi inklusif warisan budaya alam berwujud dan tidak berwujud. Selain hal-hal tersebut, pemerintah juga mengadakan salah satu promosi ke berbagai negara untuk peningkatan kelayakan bahasa siul dan pengembangan pariwisata di Desa Kuskoy. Dalam langkah tersebut, pemerintah menganjurkan anak usia 7-13 tahun untuk berkunjung ke Desa Kuskoy dan mengikuti pelatihan khusus bahasa siul di desa tersebut. Nah, itulah tadi pemirsa fakta menakjubkan dari Desa Kuskoy yang berkomunikasi dengan bahasa burung. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat ya.